muncul politisi berbohong. Hampir semua politisi berbohong. Di sekarang kita disuruh ganti presiden, iya kan? Gantinya siapa? Ya kan? Ganti siapa? Ya? Apa ini sama dengan ganti badut tuh? Ya kan? Terus kemudian apa yang diucapkan hari ini itu sama dengan yang terjadi di Inggris. Kenapa Inggris keluar dari European Union, Brexit? Kenapa? Dibohongin sama politisi yang pengen berkuasa di sana, dan mereka pasang iklan di bis mengatakan setiap hari pemerintah Inggris mengeluarkan 1 miliar euro untuk membiayai pengungsi dari Syria ke Eropa karena kami bergabung ke Uni Eropa. Orang Inggris bilang kalau begitu jahat dong pengungsi itu. Enggak mau. Kalau begitu benar keluar. Nah, dengan keluar ganti presiden kan gitu kan? Kamilah yang ganti. Sekarang rakyat Inggris pindah, tinggal di Prancis, tinggal di Belanda. Kenapa? Nggak ada pekerjaan di Inggris. Nggak ada pekerjaan di Inggris. Sekarang orang Arab yang masuk ke sana, kenapa? Karena nggak ada pekerjaan. Orang Inggrisnya keluar ke sini yang tidak mau melakukan pekerjaan. Nah, so lihatkah kita Freeport itu banyak politisi berbohong? Kalau Anda lihat di TV kenapa saya marah-marah? Bukan saya marah sih. Saya kesel melihatnya. Kok berbohong sih mereka untuk sesuatu yang memang tidak mudah. Sekarang berita hari ini di koran mengenai hutang BUMN. Itu juga bohong juga itu. Ya. Sekarang bayangkan coba di BUMN, ya, BUMN papan atas itu ada namanya Pertamina, ada namanya Telkom, ada 4 bank besar. Kita paling atas. Bank bisnisnya itu utang. Ya nggak? Jadi kalau bank itu tambah besar, utangnya pasti tambah besar. Kenapa? Kita nabung sama BRI, kita kasih hutang sama BRI. Dicatat oleh BRI itu hutangnya dia sama kita. Jadi kalau BRI tambah besar, ini bank BUMN ini tambah besar, BUMN ini tambah besar, hutangnya tambah besar. Itu harus kita syukuri kalau bank itu begitu, tandanya kepercayaan masyarakat. Begitu ya. Tapi dibilang hutang, seakan-akan negara ini berhutang banyak. Beda, ini hutang investasi. Dulu itu orang tidak berinvest mengakibatkan pelabuhan kita jelek semua. Masih ingat pelabuhan di Sungai Musi ini? Masih ingat kayak apa dulu? Masih ingat jalanan di sini kayak apa? Ya. Masih ingat dulu bandit banyak sekali di jalanan? Ada jalan di jembatan Musi itu, ya kan, di pisau gitu, ya sekarang nama lapangan pekerjaan relatif lebih baik ya. Dulu CEO itu namanya lazy CEO, malas. Kenapa dia malas? Dia menikmati gajinya yang besar dan tampil. Dari apa? Ini perusahaan. Uangnya ditaruh di bank, jadi dapat untung karena dari bunga bank. Tapi pelabuhan jelek, airport jelek, tidak diantisipasi. Sekarang kita harus kejar itu semua karena tidak dibangun bertahun-tahun. Nah, kalau sudah dibangun tidak dibangun, kita punya uang segini, kita leverage. Artinya leverage apa? Ungkit, cekrek. Ya, itu kalau kita belajar finance, makanya harus berilmu nih. Kita ungkit begini. Jadi ini kita punya 100 miliar, kita bisa pinjam paling nggak 90 miliar sebagai jaminan. Tercatatlah di pembukuan kita utang 90 miliar. Tetapi aset kita kan jadi 190 miliar aset. Jadi uang ini tidak hilang. Kita tambah kaya dari aset. Catatan utang. Nanti udah 5 tahun 10 tahun ini lunas. Jadi 190 miliar. Dulu 100 miliar tetap 100 miliar. Tidak tambah. Sekarang nih aset Indonesia, makanya Indonesia sekarang mulai masuk dalam G20. Sebentar lagi Indonesia tahun 2050 Indonesia menjadi kekuatan nomor 4 di dunia. Nomor 1 adalah Cina, 2 Amerika, 3 India, 4 Indonesia. Kalau terus kita besar, dunia sekarang mulai takut sama Indonesia karena kita ngerti ilmunya. Tapi kita dalam negeri, utang tambah besar, ditakut-takutin terus. Pak, ini nggak maju. ini yang jadi Mbak tahu ada banyak kan Mbak jadi Mbak jadi sekarang gimana caranya bicara dengan rakyat kecil bahwa yang Bapak bicarakan itu tadi benar adanya untuk membantu pemerintah, isu politik dan segala macam, ganti presiden dan segala macam itu kan kemudian membuat masyarakat berpikir jadi bias
ditambah lagi mereka nggak punya uang Pak dan segala macam. Caranya adalah kita menjelaskan kepada masyarakat sehingga kita tidak dibodohi. Masyarakat harus dibuat pinter satu. Kedua, hati-hati zaman sekarang. Zaman sekarang itu yang dijual oleh para politisi berbohong itu 3. Maaf ya, maaf saya salah. Yang dijual oleh mereka itu adalah 1, kepercayaan. Ya, Anda lihat Kanjeng Dimas dia menjual agama, dia menjual simbol Kanjeng Dimas itu. Dia bisa melipat gandakan uang katanya ya, padahal bohong ya kan. Satu, yang diperjualbelikan adalah kepercayaan. Yang kedua itu adalah atas nama rakyat. Kepercayaan atas nama Rakyat. Saya pernah menulis itu di salah satu media, Tuhan, rakyat, dan neolit. Gitu. Neolit. Ya. Seakan-akan kalau kita ajarin kita buka orang, ini neolit. Kita bayangkan sekarang jalan tol, di situ belum ada jalan. Sudah ada ya? Jalan tol ya? Indralaya. Palembang Indralaya. Jalan tol di sini belum terlalu ramai. Iya. Tapi coba misalnya Anda lihat di Cikampek, Jakarta ya? Cikampek. Atau di dalam kota Jakarta saja. Ya. Kenapa sih macet? Kenapa jalan tol macet? Bisa di luar kelebihan. Jawabnya adalah karena tarif tol itu sudah kemurahan. Mungkin Pak ya. Kan kita belajar ilmunya. Dalam teori ekonomi dikatakan kalau harga kemurahan, permintaan tinggi. Betul. Atau demand Ya kan? Tapi terus kemudian mereka menjual ke sama rakyat. Rakyat dirugikan. Saya jadi bingung. 1.000 perak. 1.000 perak tarif tol itu. Ya, itu sama dengan kita memberikan supir gojek nganterin makanan. Anak saya kerja dengan gaji yang pas-pasan. Dia berani kasih tips ke supir gojek 10.000. Iya. Orang punya mobil naikin 1.000 aja teriak. Oh iya, betul. Terus kemudian pengamatnya ada ketua serikat pekerja yang teriak-teriak merekam rakyat dirugikan, saya akan tuntut Anda. Saya bingung nih, Pak. ini kejahatan apa ini? Kayak gini Orang nih, seperti ini. kayak gini karakter orang kita, orang Indonesia atau apa sih? Apakah di Amerika sana yang sudah sangat maju juga? Tidak, karakter orang kita tuh baik. Hmm. Anda lihat misalnya pemberian zakat ini salah satu yang tinggi Iya. di dunia. Minat orang untuk memberikan sumbangan. Kalau ada musibah, orang itu cepat mengeluarkan. Masyarakat kita orang baik. Orang baik. Cuma orang baik ini kalau dibohongi sama orang-orang Dibodohi Pak ya juga. orang jahat, ini menjadi kalau atas nama Tuhan dia takut. Mungkin kita semua takut. Kita kan berserah sama Tuhan. Kita percaya Saking pada orang Indonesia mereka. ini religius Pak ya. Kita religius. Jadi ketika kita mengikuti bukan karena kita mau dibohongi, tapi kan karena kita tidak tahu. Karena kita tidak Karena mereka membungkus dengan seakan-akan perintah. Dan kita harus punya aturan untuk mengeluarkan orang-orang yang berbohong ini. Mereka ini sudah tidak bawa cinta, Iya. sudah membohongi rakyat. Ya. Orang yang bekerja bersungguh-sungguh dianggapnya tidak kerja, dianggapnya pencitraan. Maunya apa sih? Maunya apa sih? Ya. Orang yang melakukan kebaikan, dianggapnya tidak baik. Jadi sebenarnya mereka apa? Ya. So, menurut saya para pembohong itu harus dikejar. Para pembohong yang membuat hoax itu harus ditangkap. Ya. Karena mereka memutarbalikkan dan nanti bisa terpilih orang-orang yang jahat nantinya. Bandit-bandit politik Pak ya.